Israel adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil dalam ajaran Islam. Nama Israel tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Walau begitu ia selalu disebut dengan Malak Al-Maut atau Malaikat Maut yang oleh sebagian kalangan diidentikan sebagai Israel. Malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Israfil, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Di kitab As-Suluk menerangkan bahwa malaikat maut mempunyai ranjang di langit yang ketujuh. Dan dalam riwayat lain mengatakan di langit yang keenam. Dikatakan dia berwajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung dan satu lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaran dan di setiap bulu ada 1 juta muka, di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Seluruh tubuhnya dipenuhi mata dan mulut. Tiada satu makhluk pun yang terlepas daripada pengawasan dan kekuasaan tubuhnya. Jumlah wajah, mata, tangan dan telinganya menurut ramainya para manusia. Salah satu kakinya di langit ketujuh dan satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut ada 1 juta lidah, setiap lidah boleh berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak setitik pun akan jatuh melimpah. Tiada satu makhluk pun yang terlepas daripada pengawasan dan kekuasaan tubuhnya. Jumlah wajah, mata, tangan dan telinganya menurut ramainya para manusia. Dalam suatu hadis disebutkan, ketika Allah menciptakan malaikat maut, maka beberapa makhluk ditutupi dengan 1 juta hijab. Sedangkan besarnya hijab itu melebihi besarnya beberapa langit dan bumi. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya kira-kira perjalanan 1000 tahun. Sedangkan malaikat yang lain tidak bisa mendekati malaikat maut. Karena mereka tidak mengetahui tempatnya, tidak mendengar suaranya, tidak bisa melihat keadaannya, juga tidak mengetahui kemana waktu ia pergi. Malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk yang akan mati. Sampai ada daun dari pohon Sidratul Muntaha yang terletak di bawah arsy yang gugur. Di daun tersebut tertulis nama makhluk yang akan dicabut nyawanya, lalu dia akan mencabut nyawa makhluk tersebut tepat setelah 40 hari. Jumlah daun di pohon tersebut sama banyaknya dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu. Dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Dikatakan bahwa malaikat maut menempatkan salah satu telapak tangannya di bawah bumi ketujuh. Dan telapak tangannya yang lain di atas langit ketujuh. Maka dengan begitu dia dapat mengambil ruh-ruh penghuni langit dan bumi. Dan tidak tersisa di bumi kecuali iblis yang dilaknati Allah. Dan tidak ada yang tersisa di langit kecuali Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan 4 malaikat Hamlatul Arsy. Mereka dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan al-maut atau kematian dan menyerahkan kepada malaikat Israel, maka berkatalah malaikat Israel, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap rahasia al-maut itu dan memerintah seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikannya al-maut itu, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, adakah makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Akulah yang menciptakannya dan akulah yang lebih agung daripadanya." Seluruh makhluk akan merasakan al-maut itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israel mengambil al-maut itu. Allah telah menyerahkan kepadanya. Walau bagaimanapun, malaikat Israel khawatir jika tidak berdaya untuk mengambilnya, sedangkan al-maut lebih agung daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kekuatan, sehingga al-maut itu menetap di tangannya. Disebutkan pula, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya pada hari kiamat kelak dan yang tersisa tinggal malaikat Israel, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri. Demi melihat dahsyatnya sakaratul maut yang sedang terjadi terhadap dirinya, beliau mengatakan,
Ya Allah, seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakaratul maut ini, tidak akan tega saya mencabut nyawa seorang mukmin. Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah, hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balikan dunia, sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikan uang. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya itu adalah tugas dari malaikat arham. Sebagian para nabi berkata kepada malaikat pencabut nyawa, "Tidakkah kau memberikan aba-aba atau peringatan kepada manusia bahwa kau datang sebagai malaikat pencabut nyawa sehingga mereka akan lebih hati-hati?" Malaikat itu menjawab, "Demi Allah, aku sudah memberikan aba-aba dan tanda-tanda yang sangat banyak berupa penyakit, uban, kurang pendengaran, penglihatan mulai tidak jelas, terutama ketika sudah tua. Semua itu adalah peringatan bahwa sebentar lagi aku akan menjemputnya. Apabila setelah datang aba-aba tadi ia tidak segera bertobat dan tidak mempersiapkan bekal yang cukup, maka aku akan serukan kepadanya ketika aku cabut nyawanya. Bukankah aku telah memberimu banyak aba-aba dan peringatan bahwa aku sebentar lagi akan datang? Ketahuilah, aku adalah peringatan terakhir, setelah ini tidak akan datang peringatan lainnya." Hadis riwayat Imam Qurtubi. Semoga apa yang kita dapat dari video ini dapat menjadi pelajaran untuk kita. Jangan lupa terus dukung channel ini agar kami dapat memberikan kisah-kisah menarik lainnya.